Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, langit Sumatera menghitam pekat, hujan turun deras, menyapu tanah desa yang sunyi. Di sudut rumah reot, seorang ibu muda memeluk erat kedua anaknya, tubuhnya bergetar, matanya sembab. Dari balik pepohonan basah, dua mata tajam berkilat menembus kegelapan. Seekor harimau Sumatera raksasa berdiri, dadanya naik turun, bukan untuk menerkam, tapi menjaga. Namun, siapa sangka, di balik taring dan bulu tebalnya, tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah hidup seluruh desa. Sampai suatu malam, darah pun tumpah di tanah yang dingin. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit Sumatera menghitam pekat. Angin menderu seperti bisikan ancaman yang tak terlihat. Hujan turun deras, menghantam atap-atap seng hingga menimbulkan dentuman tak beraturan. Di tengah kegelapan itu, sebuah rumah bambu berdiri ringkih di ujung desa. Dindingnya bergoyang setiap kali angin menyapu. Di dalamnya, seorang ibu muda bernama Handa duduk di lantai tanah. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang merayap di dadanya. Dua anaknya, Rina dan Dito, bersembunyi di balik selimut lusuh, memeluk erat tubuh ibunya. Mata mereka bengkak, tanda air mata belum lama mengalir. Tadi siang, Rina dipermalukan di sekolah. Teman-temannya mengolok-olok, menyebut keluarganya keluarga termiskin di desa. Mereka menertawakannya, mendorongnya hingga jatuh di depan kelas. Luka di lututnya masih terasa perih, namun yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya. Handa hanya bisa menatap kosong, seolah tak ada lagi harapan. Hatinya diguncang rasa bersalah. Ia merasa gagal menjadi pelindung, gagal menjadi penopang hidup anak-anaknya. Malam itu, suara hujan tak mampu menutupi desahan napasnya yang berat. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan, bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Sosok itu adalah seorang kakek tua berkulit keriput, bersandar pada tongkat kayu hitam. Matanya tajam menatap Handa, namun bibirnya tersenyum samar. "Aku mendengar doamu malam ini, Nak," kata kakek itu dengan suara serak namun tegas. Handa menatapnya curiga, siap melindungi anak-anaknya. "Siapa Bapak?" tanya Handa dengan nada waspada. "Namaku tak penting. Tapi aku tahu kau orang baik yang sedang terdesak. Aku punya jalan, tapi jalannya berat. Jalan itu bisa membuat keluargamu selamat, namun mu harus rela kehilangan segalanya." Hujan makin deras, dan cahaya petir menerangi wajah kakek itu. Ada sesuatu di matanya yang membuat Handa terpaku. Lalu kakek itu melanjutkan. "Di Gunung Putih, ada ilmu kuno, ilmu harimau Sumatera. Bukan sembarang orang bisa memilikinya, hanya mereka yang ikhlas dan rela meninggalkan bentuk manusia untuk selamanya." Kata-kata itu menusuk jantung Handa. Antara percaya atau menganggapnya dongeng belaka, pikirannya bercampur aduk. Apa yang Bapak maksud, berubah menjadi? Kakek itu mengangguk pelan. "Menjadi penjaga. Menjadi bayangan yang selalu ada di dekat keluargamu, meski mereka tak lagi bisa memelukmu." Petir kembali menyambar, menerangi wajah Handa yang kini mulai basah oleh air mata. Hatinya bergemuruh. Antara keinginan melindungi anak-anaknya dan ketakutan kehilangan wujud manusia. Kakek itu mundur selangkah, suaranya makin lirih. "Kalau kau siap,
temui aku di kaki Gunung Putih sebelum fajar. Tapi ingat, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali." Sosok itu lalu berjalan menjauh, menghilang di balik tirai hujan. Handa terdiam, memandangi pintu yang kini hanya dihiasi suara rintik hujan. Di luar sana, di tengah derasnya malam, dua mata liar mengintai dari balik pepohonan. Sepasang mata harimau Sumatera yang berkilat, mengawasi rumah itu dalam diam. Fajar belum menyingsing. Kabut pekat menyelimuti desa, membuat segala sesuatu terlihat buram dan sepi. Udara pagi begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Dari celah-celah dinding bambu yang sudah lapuk, angin masuk seperti jarum halus yang menggigit kulit. Di dalam rumahnya, Handa duduk di sudut, memandangi kedua anaknya yang masih terlelap. Napas mereka teratur, wajah polos mereka terlihat damai, setidaknya untuk sementara. Namun di balik kedamaian itu, hati Handa berkecamuk. Kata-kata kakek misterius tadi malam terus bergaung di kepalanya. Hanya mereka yang ikhlas, hanya mereka yang rela kehilangan segalanya. Ia menggenggam tangannya erat. Jemarinya yang kapalan akibat mencangkul tanah kini terasa dingin dan kaku. Tak ada yang pernah memberinya pilihan seperti ini sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, ini tentang mengorbankan diri demi orang-orang yang ia cintai. Hujan semalam telah reda, namun tanah masih becek. Suara kokok ayam di kejauhan menjadi tanda bahwa hari akan segera dimulai. Handa bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan anak-anaknya. Ia melangkah ke dapur, mengambil sebotol air minum, sepotong pisau kecil, dan beberapa singkong rebus yang tersisa dari makan malam. Ia duduk sebentar di meja makan yang terbuat dari papan bekas. Tangannya meraih secari kertas kusam dan sebuah pensil yang sudah pendek. Dengan tulisan tergesa, ia menulis pesan singkat. "Aku pergi sebentar untuk sesuatu yang penting. Tolong jaga anak-anak. Aku akan kembali." Pesan itu ia letakkan di bawah gelas kaca, tepat di tengah meja. Ia menatapnya lama, seolah berharap pesan itu cukup untuk menenangkan hati Sari jika ia benar-benar tidak kembali. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah, melewati halaman yang dipenuhi rumput liar. Udara dingin membuat napasnya mengembun. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah. Dari kejauhan, rumah itu tampak lebih rapuh daripada biasanya, seakan tahu bahwa pelindungnya akan pergi. Jalan setapak menuju kaki Gunung Putih sunyi. Pohon-pohon kelapa dan pisang berderet di sisi kiri kanan, daunnya bergoyang pelan diterpa angin pagi. Semakin jauh ia melangkah, semakin jarang ia melihat tanda kehidupan. Rumah-rumah penduduk yang tadinya berderet mulai menghilang, berganti semak belukar dan pepohonan raksasa. Suara kicau burung sesekali terdengar, namun cepat menghilang saat langkah kakinya mendekat. Tanah yang ia pijak mulai menanjak, membuat napasnya lebih berat. Peluh mengalir di kening meski udara begitu dingin. Pikiran Handa melayang pada kata-kata kakek itu. Ilmu harimau Sumatera, berubah wujud selamanya, tak bisa memeluk keluarga lagi. Hatinya terasa perih. Bagaimana rasanya melihat anak-anaknya tumbuh tanpa bisa menyentuh mereka? Bagaimana rasanya mendengar mereka memanggil tanpa bisa menjawab? Namun ia juga tahu bagaimana rasanya melihat mereka kelaparan. Bagaimana rasanya mendengar tangisan Rina yang diejek. Bagaimana sakitnya melihat Sari memutar otak setiap hari untuk menyajikan makanan seadanya di meja. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah patok kayu tua, sebagian sudah lapuk dimakan waktu. Di permukaannya terukir tulisan lusuh, nyaris tak terbaca, namun Handa bisa mengeja. Hanya yang ikhlas yang boleh masuk. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lebih dingin, lebih berat.
Sunyi merayap, seolah hutan ini menelan setiap suara. Handa menelan ludah. Dadanya berdebar, namun kakinya tetap melangkah melewati patok itu. Jalan semakin curam, tanah licin karena lumut dan sisa hujan semalam. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba menariknya jatuh. Beberapa kali ia tergelincir, lututnya memar, telapak tangannya tergores batu. Tapi ia tidak berhenti. Matahari mulai muncul di balik pepohonan, namun sinarnya tak mampu menembus rapatnya kanopi hutan. Bayangan panjang bergerak-gerak di antara batang pohon. Kadang seperti bayangan ranting, kadang seperti sesuatu yang mengintai. Handa mempercepat langkah. Setiap bunyi ranting patah membuatnya menoleh cepat. Suara burung yang tadinya riuh kini lenyap, digantikan oleh suara gemerisik daun yang entah berasal dari angin atau sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara auman. Dalam, panjang, menggetarkan. Suara itu membuat darahnya berdesir. Itu bukan suara macan biasa yang pernah ia dengar dari cerita orang-orang. Suara ini lebih berat, lebih berwibawa, seolah datang dari sesuatu yang bukan sekadar binatang. Langkahnya melambat. Nafasnya terasa sesak. Ia melihat kabut mulai turun, menutupi pandangan di depan. Saat itulah, dari balik kabut, sebuah siluet raksasa mulai muncul. Bulu coklat kemerahan, belang hitam pekat, mata kuning menyala. Seekor harimau Sumatera berdiri di jalur setapak, tubuhnya tegap, ekornya melambai perlahan. Nafasnya berat, setiap embusan mengeluarkan uap putih di udara dingin. Handa membeku di tempat. Harimau itu tidak bergerak maju, hanya menatapnya lekat-lekat. Pandangan itu menusuk, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Lalu, suara itu terdengar. Bukan dari mulut harimau, tapi dari dalam kepalanya. Kau mencari kekuatan untuk melindungi keluargamu. Handa terbelalak. Siapa kau? Aku adalah penjaga ilmu yang kau cari. Tapi kekuatan ini tidak untuk orang yang hanya ingin berkuasa. Kekuatan ini adalah kutukan bagi yang lemah hati. Handa menarik napas panjang. Aku tidak ingin berkuasa. Aku hanya ingin mereka aman, meski aku harus mengorbankan diriku. Harimau itu berjalan pelan ke arahnya. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Mata kuningnya kini hanya berjarak beberapa langkah dari wajah Handa. Jika kau memilih jalan ini, kau akan kehilangan bentukmu sebagai manusia. Kau tidak akan lagi memeluk mereka, tidak akan lagi berbicara dengan mereka. Kau hanya akan melihat dari jauh. Suara itu membuat dada Handa sesak. Tapi ia tidak mundur. Asal mereka hidup, aku rela. Hening. Hanya suara napas keduanya yang terdengar. Lalu harimau itu mengangguk. Tutup matamu. Udara di sekeliling menjadi berat. Hawa dingin menyelimuti, lalu tiba-tiba berganti panas yang membakar. Handa menahan teriakannya, tubuhnya terasa seperti dipelintir dari dalam. Tulangnya memanjang, otot-ototnya meregang, kulitnya tertutup bulu tebal. Ia merasakan kukunya memanjang menjadi cakar, giginya memanjang tajam. Nafasnya berubah berat. Saat ia membuka mata, dunia terlihat berbeda, lebih tajam, lebih jelas. Dan di permukaan air kecil di bawah kakinya, ia melihat pantulan seekor harimau Sumatera yang gagah. Namun di dalam mata itu, masih ada hati seorang ibu yang berdegup kencang, hening tebal turun bersama kabut pagi. Hutan di lereng Gunung Putih menahan napas ketika langkah raksasa itu beralih dari semak ke tanah datar, menuju desa yang masih terbungkus sisa hujan. Handa mencoba menatap pijakan.
Cakar barunya menekan lumpur yang dingin. Setiap gerakan menghasilkan suara lirih di antara rerumputan basah. Dunia terasa lain. Aroma tanah menjadi tajam. Suara jangkrik terdengar seperti benang halus yang ditarik ke telinga. Jauh di barat, ada bunyi pintu bambu berderit dari sebuah rumah. Ia tahu itu rumahnya. Ia berhenti di balik rumpun pisang. Di depan sana, rumah bambu reot itu tampak pucat diterpa sisa mendung. Atap rumbia miring, sebagian berlubang, meneteskan air ke tanah. Tirai kain pada jendela bergerak pelan. Handa menunduk. Napasnya berat. Di dalam tubuh harimau Sumatera yang gagah, hatinya tetap hati seorang ibu. Ada rindu yang menekan tulang rusuk, rindu untuk menyentuh dahi Rina, mengusap rambut Dito, menenangkan gelisah Sari. Namun ia tahu batasnya. Ia tidak boleh terlihat terlalu dekat. Ia hanya penjaga. Ia harus menahan diri seperti batu di pinggir arus. Ia melingkari halaman dengan langkah tak bersuara. Di sisi barat rumah, di bawah pohon mangga yang tua, ia duduk menunggu hari naik. Cahaya tipis merembes dari balik awan. Ayam tetangga berkokok. Rina biasanya bangun paling awal untuk menimba air. Handa mengendap ke arah sumur kecil di belakang. Angin membawa bau besi dari timba, bau sabun murah dari ember, dan bau kanak yang sederhana dari baju sekolah yang digantung di tali jemuran. Semua terasa dekat, terlalu dekat. Daun-daun pisang bergerisik. Seekor biawak menyelinap di tepi kolam kecil. Bukan ancaman. Handa membiarkannya. Tapi ada sesuatu lain yang memotong aroma pagi. Pahit dan dingin. Ular tanah. Ia mendongak. Dari lubang di kaki pohon ketapang, kepala segitiga yang licin mengintip ke arah pintu dapur. Lidah bercabang keluar masuk, mencicipi udara. Handa berdiri pelan. Ia menunggu satu gerak salah. Ular itu merayap sejajar dengan dinding, lidahnya mencium jejak hangat manusia. Pintu dapur berderit. Sari muncul membawa ember. Rambutnya diikat asal. Mata sembab bekas menangis. Di belakangnya, Rina mengikat seragam yang mulai kekecilan. Dito menguap sambil menyeret sandal yang sudah tipis. Ular itu berhenti, memiringkan kepala. Handa bergerak secepat kilat. Tanah memercik saat tubuh besar itu melesat rendah. Satu hentak. Satu tebas. Sunyi meledak jadi jeritan tertahan. Ular terhempas ke tanah, kepala patah oleh pukulan cakar. Ember terjatuh menumbuk tanah. Air tumpah ke kaki Sari. Ia mundur, memeluk Rina dan Dito. Mata mereka membesar. Harimau Sumatera itu berdiri di antara keluarga dan ancaman yang sudah diam. Nafasnya mengembun. Mata kuningnya menatap Sari. Ada sesuatu seperti isyarat yang tidak bisa berubah jadi kata. Handa menunduk, mundur 2 langkah, lalu berputar dan menghilang ke balik bayang pohon mangga. Tidak ada auman. Tidak ada geram. Hanya kepergian tanpa suara. Pagi itu gempar menyebar lebih cepat dari angin. Di warung Bunarti, gelas teh hangat bergetar oleh rumor. Ada yang bersumpah melihat harimau duduk di bawah pohon mangga. Ada yang mengaku mendengar tanah bergetar. Ada yang bilang itu jelmaan penunggu yang lapar sesaji. Ada pula yang menyelipkan doa lirih, menyebut bahwa tidak semua yang berwujud buas datang membawa mara bahaya. Handa bersembunyi di pinggir kebun. Ia hanya mendengar. Ia tidak berhak menepis, tidak berhak membenarkan. Ia hanya menunggu malam turun dan tugas kembali memanggil. Sore merunduk.
Hujan tipis menetes. Handa memanjat atap lewat batang mangga, menjejak dengan hati-hati agar Rumbia tidak runtuh. Dari puncak atap yang licin, ia bisa melihat jalan tanah berliku yang menuju balai desa. Ia bisa melihat dengus sapi di kandang tetangga. Ia bisa melihat lampu-lampu minyak menyalakan cahaya keemasan di balik kertas minyak yang dipaku pada jendela. Ia duduk diam. Tubuhnya seperti patung yang berbulu. Matanya tidak berkedip lama. Ia mengenali tiap suara. Piring ditumpuk. Sendok jatuh. Batu kecil Dito di dalam kamar. Dan sesekali, helaan Apasari yang disembunyikan di sela doa. Malam menyala di langit tanpa bintang. Di dalam rumah, Rina membacakan pelajaran dengan suara pelan. Sari beberapa kali berjalan ke beranda lalu kembali, seakan menimbang sesuatu yang tidak selesai. Ketika pintu depan terbuka, Handa menahan napas. Sari melangkah ke halaman, menatap pohon mangga. Ia seperti merasakan tatapan lain dari ketinggian. Ia berbisik tanpa berharap jawaban. Terima kasih karena tidak membiarkan kami sendirian. Kata yang tenang itu masuk ke dada Handa seperti air hangat. Ia menunduk. Ia tidak bisa tersenyum. Ia tidak boleh turun. Ia hanya memahat kalimat itu di dinding hati agar tidak roboh saat badai berikutnya datang. Hari demi hari, tanda-tanda kecil muncul di halaman. Tanaman cabai yang layu kembali tegak. Tomat yang kerdil tiba-tiba berbuah. Air sumur yang keruh memantulkan bulan lebih bening. Ikan di kolam kecil bertambah jumlahnya seperti ada pintu kecil di lumpur yang terbuka. Warga menyebutnya kebetulan. Ada yang menyebutnya berkah. Ada yang, dalam diam, menumbuhkan iri. Pak Rengga berdiri dengan tangan terlipat di depan pagar bambu. Pandangannya tajam seperti ujung kawat. Ia menyipitkan mata ke arah rumah bambu itu, lalu meludah ke tanah. Ia bicara keras kepada siapapun yang mau mendengar. Jangan-jangan itu pesugihan. Jangan-jangan itu setan penjaga. Orang miskin tiba-tiba subur, dari mana datangnya? Ucapannya seperti beling yang disebar di jalan, menggores telapak siapa saja yang lewat tanpa alas kaki. Di sisi lain desa, kabar lain bertumbuh. Pak Lurah mendengar cerita harimau yang tidak pernah menyerang, hanya duduk menjaga. Bu Narti mengantarkan sebakul nasi uduk tanpa diminta. Pak Darto datang diam-diam membantu mengganti Rumbia yang paling bocor. Mereka tidak paham apa yang terjadi, tetapi ada dorongan halus di hati, semacam panggilan untuk berhenti menertawakan dan mulai menolong. Handa melihat semua itu dari atap. Ia tidak bisa mengucap terima kasih. Ia hanya berjanji, dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh malam, bahwa tidak ada yang akan menyentuh rumah itu selama ia bernafas. Pada suatu malam, angin selatan membawa bau yang tidak ia sukai. Minyak senapan. Logam dingin. Jejak sepatu yang tidak biasa di tanah tepi kebun. Handa menegakkan telinga. Dari ujung jalan desa, 4 bayangan bergerak dalam formasi yang tak dikenal warga biasa. Bahu mereka memikul senjata. Mereka membawa senter besar. Di belakang, 2 anjing pelacak berkerut wajahnya, merenggut napas panjang. Handa menahan geram yang menggelitik tenggorokannya. Ia tidak boleh mengaum sebelum waktunya. Ia tidak boleh memperlihatkan ketakutan. Ia harus menjadi batu lagi. Sari mendengar suara mesin yang dimatikan. Ia keluar, berdiri di beranda. Rina mengikuti di belakang, memegang tangan Dito. Lampu minyak dilemparkan cahayanya ke tangga bambu. Kepala rombongan berdiri di tepi halaman. Suaranya dingin.
Kami datang karena laporan warga. Ada harimau berkeliaran. Kami tidak ingin ada yang celaka. Handa menggigit malam. Ia melihat raut itu tanpa berkedip. Ia menilai jarak. Ia menghitung langkah. Ia memperkirakan arah angin. Penglihatan barunya menggambar garis di udara seperti peta tak terlihat. Sari mengangguk pelan. Suaranya tenang meskipun dadanya berdebar. Di sini tidak ada yang disakiti. Sejauh ini cuma ada tanaman yang tumbuh dan anak-anak yang bisa tidur. Kepala rombongan menatap tanpa gugup. Kami tetap akan menyisir hutan di sekitar. Ini prosedur. Ia memberi isyarat dengan tangan. 2 orang melingkar ke kiri. 2 orang lagi bergerak ke kanan. Anjing menurunkan kepala, menciumi tanah, lalu menarik tali menuju kebun pisang. Handa bergeser dari atap ke batang mangga, merapat ke bayang, menyatu dengan gelap. Detik yang panjang melewati halaman. Daun bergerak. Senter menyapu batang. Cahaya putih menghantam Rumbia dan memantul di mata kuningnya. Sekejap saja. Namun cukup untuk menghentikan langkah satu pemburu. Ia mengangkat senapan. Senter kedua berpindah, menyapu tinggi. Pada jarak itu, yang terlihat bukan monster. Yang terlihat hanya sepasang mata yang tidak berkelip, mata yang mengandung letih. Senter turun pelan. Namun anjing pelacak menggonggong, menarik tali, menuntut segera menyusuri jejak ke bawah pohon. Hujan mulai rintik. Tanah kembali licin. Sari melangkah ke tangga, turun 2 anak hingga berdiri di halaman. Rina memegang kain bajunya dari belakang. Dito merapat di sisi, dadanya naik turun cepat. Handa mengikuti garis gerak mereka dari atas, menahan dorongan untuk turun menyanggah bahu, menahan keinginan untuk berdiri di depan sebagai dinding hidup. Ia tidak boleh. Batas itu ia hafal. Batas itu adalah harga dari pilihan yang sudah ia sepakati di lereng Gunung Putih. Di antara semak, sesuatu merayap pelan. Bukan pemburu. Bukan anjing. Handa mencium bau busuk basah. Seekor babi hutan yang terluka oleh jerat, marah dan kalap, mendorong dirinya keluar dari sela batang, tepat ke jalur sempit antara penyisir kiri dan penyisir kanan. Anjing menjerit, tali tertarik kencang. Cahaya senter bergerak tak teratur. Suara teriakan pendek memecah malam. Babi itu menuki ke arah paling terang, panik dan buta. Arah itu adalah halaman rumah. Arah itu adalah tangga bambu. Arah itu adalah tempat Sari berdiri. Handa turun tanpa suara. Satu hentak cakar menendang batang mangga. Tubuhnya meluncur seperti bayangannya melepaskan dirinya dari langit. Ia menjejak tanah 2 langkah sebelum babi hutan meloncat. Benturan itu mengirim debu dan daun kering ke udara. Babi berputar, terhempas ke sisi. Handa berdiri di antara tangga bambu dan beringas yang terluka. Ia tidak mengaum. Ia tidak bergerak maju. Ia hanya menunduk sedikit, menempatkan tubuhnya sebagai pagar. Sari menahan napas. Rina memeluk Dito. Kepala rombongan berteriak agar anak buahnya menahan tembakan. Senter bergerak liar. Babi hutan bangkit, menatap harimau, lalu memutuskan menyerah pada semak. Ia menembus gelap dengan gerakan acak, meninggalkan jejak lumpur dan darah. Sunyi kembali seperti kain yang dijatuhkan. Hujan merapikan sisa-sisa kegaduhan. Handa menoleh sedikit ke arah Sari. Mata mereka bertemu. Waktu berhenti. Segala yang tak bisa ia ucapkan mengalir melalui jarak sejengkal itu. Terima kasih.
Maaf. Aku ada di sini. Aku akan tetap di sini. Sari mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Ia menahan setiap kalimat yang ingin jatuh ke tanah. Ia tahu batasnya juga. Ia tahu apa yang tidak boleh ia minta. Pemburu menurunkan senjata. Kepala rombongan menghela napas panjang. Ia mengusap air di wajahnya, menatap harimau yang berdiri tanpa geram, tanpa taring yang ditunjukkan. Ia memberi tanda mundur. Malam ini tidak ada tembakan. Kami kembali ke balai desa. Kami akan bahas ulang. Kata-kata itu terdengar datar, tetapi di ujungnya ada semacam hormat yang sulit diucapkan. Rombongan bergerak menjauh. Anjing pelacak menoleh 2 kali, lalu menurut pada tarikan tali. Handa masih tidak bergerak. Ia menunggu sampai langkah terakhir hilang di belokan. Ia menunggu sampai senter terakhir berubah jadi bintik kecil lalu padam di antara batang. Barulah ia mundur selangkah, menarik tubuhnya ke arah pohon mangga, mencium angin terakhir yang mengandung sabun anak dan wangi nasi yang hampir habis. Di atap, angin membawa kabar lain. Kata-kata yang lebih tajam dari silet beredar di sepanjang pagar. Pak Rengga tidak berhenti. Ia mengumpulkan beberapa pria di kolong rumah panggungnya. Mereka berbicara lirih, menimbang rencana yang tidak menunggu keputusan balai desa. Handa memejamkan mata sejenak. Ia tahu malam berikutnya akan berbeda. Ia tahu langkah yang akan datang adalah langkah yang tidak mengindahkan isyarat. Ia tahu, dan ia bersiap. Di bawah, Sari menutup pintu dengan pelan. Lampu minyak padam satu persatu. Rina menyelimuti Dito, lalu duduk di sisi ranjang, memandang jendela yang memberi bayang samar pohon mangga. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengulang doa yang diajarkan ibunya. Nama Allah ia sebut lirih. Nama para pelindung di langit dan di bumi ia sebut tanpa jeda. Di sela doa itu, ada nama lain yang ia simpan di dada, nama yang kini memiliki 2 wujud dalam ingatannya. Hujan berhenti. Desa kembali menyetel irama malam yang biasa. Namun ada hal baru yang mulai tumbuh di udara. Kecemasan yang rapat seperti kabut. Juga keteguhan yang tipis namun keras kepala seperti cahaya fajar pertama. Di atas atap, harimau Sumatera itu duduk, tegak, tidak berkedip. Ia menunggu suara langkah yang berikutnya. Ia menunggu cahaya yang berikutnya. Ia menunggu getar logam senapan yang berikutnya. Ia menunggu, karena ia telah memilih menjadi batu di pinggir arus, dan arus tak pernah berhenti. Langit malam itu seperti kain hitam yang dirobek di tepinya. Bulan purnama menggantung pucat, menebar cahaya tipis ke atap-atap rumah yang berbaris membisu. Di ujung desa, suara jangkrik terhenti tiba-tiba. Angin berhenti. Hutan menahan napasnya. Handa, dalam wujud harimau Sumatera, duduk di atas atap rumah. Matanya menyapu batas kebun pisang. Aroma logam kembali merambat di udara. Bukan aroma panci dapur atau parang tani. Ini tajam, dingin, dan memotong seperti bilah yang baru diasah. Ia menggeram sangat pelan. Bau itu sama seperti beberapa malam lalu, senapan. Di ujung jalan tanah, titik cahaya berkerlip-kerlip. Lampu senter. Banyak. Langkah kaki menghentak tanah dalam ritme yang disiplin. Suara rantai kecil beradu, diiringi gonggongan anjing yang gelisah. Mereka datang lagi, kali ini lebih banyak. Lebih siap. Di balik dinding rumah, Sari berdiri memeluk Rina dan Dito. Ia sudah mendengar kabar sore tadi dari Bu Narti bahwa sekelompok orang akan datang memburu harimau itu malam ini. Wajahnya pucat,
bibirnya kering, tapi matanya menatap pintu dengan tekad yang aneh. Ia tahu siapa yang mereka buru. Dan ia tahu ia tidak akan membiarkannya. Langkah-langkah itu semakin dekat. Suara sepatu menghantam tanah yang masih basah sisa hujan sore. Gonggongan anjing memecah kesunyian. Handa merunduk, memindahkan tubuhnya dari atap ke batang pohon mangga. Dari situ, ia mengintai jalur masuk ke halaman rumah. Ia melihat kilatan logam di bawah sinar bulan. Laras senapan. Jumlah mereka tidak kurang dari 7 orang. Sari membuka pintu. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah dan bau minyak senapan yang tajam. Ia berdiri di tangga bambu, tubuhnya tegak, menatap rombongan itu yang kini sudah berhenti di depan pagar. Kepala rombongan melangkah maju, senapan di tangannya mengarah ke bawah tapi siap terangkat kapan saja. Kami sudah beri peringatan, Bu. Malam ini kami akan menyelesaikan masalah ini, katanya dengan suara dingin. Sari menggeleng pelan. Masalah apa yang kalian maksud? Dia tidak pernah melukai siapapun di desa ini. Itu binatang buas. Binatang buas tidak bisa dipercaya, jawab seorang di barisan belakang. Sari menahan amarah yang menggelegak di dadanya. Kalau begitu, bunuh aku sekalian. Karena dia yang kalian sebut binatang buas itu telah menyelamatkan nyawa kami lebih dari sekali. Bisik-bisik terdengar di antara para pemburu. Beberapa dari mereka menatap satu sama lain, ragu. Tapi kepala rombongan tetap dingin. Mundurlah, Bu. Tidak. Keheningan yang berat turun di antara mereka. Dari balik batang mangga, Handa mengawasi setiap gerakan. Telinganya menangkap suara klik pelan, suara pelatuk yang siap ditekan. Tubuhnya menegang. Napasnya melambat, matanya menyipit. Senter diarahkan ke arah pohon mangga. Cahaya itu menampar wajah Handa, memantulkan kilat di mata kuningnya. Beberapa pemburu mundur setapak, tapi laras-laras senapan mulai terangkat. Dor. Peluru pertama meledak, memecah malam. Handa merasakan sengatan panas di bahunya. Darah hangat mengalir di bulu putihnya. Ia jatuh terguling ke tanah, tapi bangkit lagi dengan aumannya membuat daun-daun bergetar. Rina berteriak, berlari keluar rumah. Jangan! Itu ayah kami! Teriaknya sambil berdiri di depan tubuh besar Handa. Pemburu tertegun. Beberapa menurunkan senapan, tapi satu orang di sisi kanan tetap mengokang pelatuk. Dito berlari mengikuti kakaknya, berdiri di samping, tangan kecilnya gemetar tapi matanya menantang. Sari melangkah maju, memeluk kedua anaknya. Kalau kalian tembak dia lagi, tembak aku juga, katanya dengan suara bergetar namun mantap. Keheningan merebak. Anjing pelacak berhenti menggonggong. Bulan purnama seolah menatap dari atas, menyinari luka di bahu Handa yang terus mengucurkan darah. Kepala rombongan menghela napas panjang. Senjata-senjata mulai diturunkan satu demi satu. Baiklah. Malam ini kami mundur. Tapi ingat, kalian yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Tanpa kata lagi, mereka berbalik, menarik anjing-anjing yang enggan pergi. Langkah kaki menjauh, senter-senter meredup di antara pohon. Sari menoleh ke Handa. Wajahnya basah entah oleh air mata atau embun. Ia mengangkat tangan, hendak menyentuh bulu putih yang ternoda darah, tapi menghentikannya di udara. Handa menunduk. Napasnya berat. Rina menatap mata itu lama sekali. Matanya sendiri dipenuhi air, bibirnya gemetar. Ayah, bisiknya. Handa ingin membalas,
ingin mengeluarkan suara yang bisa dimengerti. Tapi yang keluar hanya desahan dalam nada rendah. Tubuhnya goyah. Darah menetes di tanah, membentuk garis yang perlahan memanjang ke arah pohon mangga. Sari berdiri, memberi isyarat kepada anak-anak. Kita harus membersihkan lukanya. Mereka membawa air hangat dan kain. Di bawah cahaya bulan, tangan Sari bekerja hati-hati, mengusap luka itu dengan gerakan yang lembut tapi pasti. Setiap kali kain menyentuh darah, Handa menahan geraman pelan. Ia tak ingin membuat mereka takut. Malam itu, ia tidak naik ke atap. Ia memilih duduk di halaman, tepat di tempat pertama kali ia kembali dari Gunung Putih. Sari duduk di sisinya. Tak ada kata, hanya keheningan yang diisi oleh deru napas dan denting halus daun yang tertiup angin. Di kejauhan, di balik gelap kebun, sepasang mata lain memperhatikan. Mata yang berbeda, milik seseorang yang tak pernah benar-benar pergi dari bayang-bayang keluarga ini. Dan malam itu, Handa tahu ancaman belum berakhir. Pagi itu, langit di atas desa seperti kain abu-abu yang digantung rendah. Awan tebal bergerak pelan, menutup cahaya matahari. Angin membawa bau tanah basah bercampur daun gugur. Suasana terasa berat, seakan bumi tahu bahwa sesuatu akan terbuka hari ini. Handa berbaring di bawah pohon mangga. Nafasnya berat, matanya setengah terpejam. Luka di bahunya masih merah, meski Sari sudah membersihkannya semalam. Bulu putihnya kotor bercampur lumpur. Sari duduk di sisinya, memegang kain basah, mengusap luka itu dengan gerakan hati-hati. Rina berdiri di dekat sana, mengawasi jalan desa. Dito duduk memeluk lutut, matanya tak lepas dari tubuh besar ayahnya. Ketukan kaki terdengar dari kejauhan. Semakin dekat. Lalu dari ujung jalan, beberapa warga muncul. Mereka tidak datang dengan senapan, tidak dengan anjing pelacak, tapi dengan wajah cemas. Di depan mereka, Pak Lurah melangkah perlahan. Bu Narti membawa bungkusan kain. Pak Darto berjalan di belakang, memegang kendi air. Sari berdiri. "Ada apa, Pak?" tanyanya, suaranya datar tapi waspada. "Kami dengar, dia terluka parah," jawab Pak Lurah sambil melirik ke arah harimau Sumatera yang berbaring. Sorot matanya bukan ketakutan, melainkan rasa ingin tahu bercampur hormat. Warga mulai mendekat. Beberapa memandang takjub. Yang lain menunduk, seolah merasa bersalah. Bu Narti berjongkok, membuka bungkusan kain, menampakkan ramuan daun yang ditumbuk halus. "Saya bawa obat. Mungkin bisa membantu," katanya pelan. Rina menatap ibunya, lalu menatap warga. Dadanya naik turun cepat, seperti menahan sesuatu yang ingin ia keluarkan sejak lama. "Kalian tahu, dia bukan binatang biasa," ucapnya, suaranya gemetar. Warga saling berpandangan. Pak Lurah mengerutkan dahi. "Maksudmu apa, Nak?" Rina menatap lurus ke arah mereka, matanya basah. "Dia, ayah kami." Keheningan jatuh seketika. Suara burung di kejauhan pun lenyap. Warga menatap Rina, lalu menatap Sari, mencari jawaban. Sari menghela napas panjang. Ia menatap wajah-wajah itu satu persatu. "Benar. Dia adalah Handa, suami saya, ayah anak-anak saya. Dia pergi ke Gunung Putih, dan kembali seperti ini. Dia melindungi kami, sejak malam pertama dia muncul." Bisik-bisik pecah di antara warga. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada yang menatap harimau itu dengan rasa haru, ada pula yang hanya berdiri terpaku, tak tahu harus percaya atau tidak.
Pak Darto melangkah maju, berjongkok di dekat Handa. Kalau itu benar, maka selama ini dia yang menjaga desa dari binatang liar, tanyanya pelan. Sari mengangguk. Dia yang mengusir ular besar yang hampir masuk ke kamar anak-anak. Dia yang menghalau babi hutan yang mengamuk. Dia yang duduk di atap setiap malam, memastikan tak ada bahaya yang mendekat. Bunarti mengusap sudut matanya. Allah, jadi selama ini kita salah menilai. Pak Lurah berdiri, wajahnya berubah lembut. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya percaya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat kata-kata itu terucap, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berterbangan. Suara petir menggema di kejauhan. Tubuh Handa mulai memancarkan cahaya samar, lembut tapi semakin terang. Warga terperangah. Sari langsung berjongkok, memeluk tubuh besar itu. Tidak, jangan pergi, suaranya pecah. Rina dan Dito ikut berlutut, memegang kaki dan punggung ayahnya. Cahaya itu semakin kuat, mengelilingi tubuh harimau Sumatera itu. Lalu, perlahan, bulu-bulunya mulai menghilang. Bentuk tubuhnya menyusut. Cakar dan gigi tajam itu lenyap. Dan di hadapan semua orang, berdirilah sosok manusia, lemah, pucat, tapi tersenyum hangat. Bapak. Rina memeluknya erat. Dito menyusul, menangis keras. Sari menatap wajah suaminya, air matanya mengalir tanpa henti. Kau kembali. Handa mengangguk lemah. Maaf, aku tidak bisa kembali lebih cepat. Pak Lurah mendekat, suaranya berat. Ini benar-benar Handa. Warga yang dulu menghina hanya bisa menunduk. Beberapa mulai menangis. Pak Darto menatap tanah, suaranya serak. Maafkan kami. Handa tersenyum kecil. Aku hanya ingin keluarga aku aman. Langit yang tadinya mendung mulai cerah. Sinar matahari menerobos awan, jatuh di halaman rumah itu. Warga berdiri mengelilingi keluarga itu, bukan lagi dengan tatapan curiga, tapi dengan hormat. Namun di sudut jalan, di balik kerumunan, sepasang mata masih menatap penuh kebencian. Mata itu milik seseorang yang belum selesai, seseorang yang tak akan menerima perubahan ini begitu saja. Dan Handa tahu, meski ia kembali sebagai manusia, perlindungan belum selesai. Ancaman akan datang lagi. Hari-hari selepas keajaiban itu terasa berbeda. Desa yang dulu penuh keraguan kini mulai membuka hati. Namun tidak semua berubah dalam sekejap. Ada bisik-bisik yang mengendap di balik pintu tertutup, tatapan sinis yang tersembunyi di balik senyum palsu. Pak Rengga, pria yang dulu paling lantang menghina, kini jarang tampak di muka umum. Tapi bayangannya tetap terasa seperti awan gelap di ufuk desa. Handa kembali mengangkat cangkul di sawahnya yang kini mulai hijau. Tangan yang dulu penuh luka karena menjadi harimau kini mengayun dengan perlahan, tapi penuh tekad. Setiap hela napasnya penuh syukur dan juga kewaspadaan. Ia tahu, perubahan sejati bukan hanya soal tanah yang subur atau panen melimpah, tapi soal bagaimana hati manusia bisa berubah. Sari mulai membuka dapur kecil di samping rumah. Dari sana, aroma sambal pedas dan keripik singkong mulai menyebar ke jalan-jalan setapak. Ia mengajarkan ibu-ibu desa mencatat hasil panen dan mengolah hasil kebun menjadi makanan siap jual. Anak-anak yang dulu malu kini ikut membantu dengan senang hati. Namun di balik semua itu, tatapan Pak Rengga semakin tajam. Usahanya yang bangkrut dan sawah yang gagal panen membuatnya tersudut. Ia menganggap keberhasilan keluarga Handa sebagai ancaman. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk,
Handa membawa 2 kantong berisi benih dan pupuk ke rumah Pak Rengga. "Kau ngapain kesini?" tanya Pak Rengga dengan nada sinis dan penuh curiga. Handa tersenyum lembut. "Mau bantu, Pak. Kita ini satu desa. Kalau satu jatuh, yang lain harus saling tolong, bukan menertawakan." Pak Rengga terdiam, menatap kantong benih itu lama. Tanpa kata, ia menerima dan menutup pintu pelan. Sejak hari itu, kata-kata buruknya mulai berkurang. Meskipun tidak diucapkan, itu adalah tanda bahwa hatinya mulai terbuka. Desa itu berubah perlahan. Jalan-jalan yang dulu berlumpur kini rapi dan bersih. Warung-warung kecil bermunculan, dan anak-anak sekolah tak lagi harus berjalan jauh. Semangat baru tumbuh di hati warga, bukan hanya karena keajaiban harimau putih, tapi karena ketulusan dan kerja keras sebuah keluarga. Sari duduk di beranda suatu malam bersama Handa. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan gemercik air dari kebun. "Kalau kamu dikasih pilihan untuk ulang lagi semua itu, jadi harimau putih lagi, kamu mau?" tanya Sari dengan suara pelan. Handa tersenyum dan menatap langit yang penuh bintang. "Kalau demi kamu dan anak-anak, aku rela jadi lebih dari itu." Malam itu, di bawah langit yang tenang, 2 hati yang pernah terpisah oleh wujud kini menyatu kembali dalam cinta yang tak pernah berubah. Meski desa mulai berubah, bukan berarti semua masalah telah selesai. Bayang-bayang lama tetap membayang di setiap sudut kehidupan. Pak Rengga yang dulu sering menghina keluarga Handa kini terlihat semakin terpencil. Wajahnya muram, langkahnya berat. Ia jarang keluar rumah, seolah menghindari tatapan warga yang dulu menjadi korbannya. Namun, rasa iri dan dendam masih menyala di dalam dirinya seperti bara yang belum padam. Suatu sore ketika langit mulai memerah, Handa datang ke rumah Pak Rengga membawa beberapa kantong benih dan pupuk. "Kau ngapain kesini?" tanya Pak Rengga dengan suara dingin dan curiga. Handa tersenyum, penuh ketulusan. "Mau bantu, Pak. Kita satu desa. Kalau satu orang jatuh, yang lain harus saling bantu, bukan malah menjatuhkan." Pak Rengga diam sesaat, menatap kantong benih itu lama. Tanpa sepatah kata pun, ia menerima dan menutup pintu pelan. Meski tak pernah mengucapkan terima kasih, itu tanda hatinya mulai terbuka. Hari-hari berlalu, dan desa berubah menjadi lebih hidup. Jalan-jalan yang dulu sepi kini dipenuhi anak-anak yang membantu orang tua mereka di kebun. Perempuan-perempuan desa membentuk kelompok memasak dan menjual makanan ke luar desa. Nama Handa dan Sari mulai dikenal bukan karena keajaiban harimau putih, tapi karena kerja keras dan ketulusan mereka. Malam-malam tidak lagi dipenuhi tangis dan kelaparan. Ada tawa dan mimpi yang mulai tumbuh. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Setiap malam, sebelum tidur, Handa masih duduk di beranda, menatap langit, mengenang masa saat ia menjadi harimau putih. Ia tahu masa itu tak akan kembali, tapi bekasnya tetap ada di hati. Sari duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu. "Kalau kamu diberi pilihan untuk jadi harimau putih lagi, kamu mau?" tanyanya dengan suara pelan. Handa menoleh dan tersenyum. "Kalau demi kamu dan anak-anak, aku rela jadi lebih dari itu." Malam itu angin bertiup lembut, membawa damai yang dirasakan hati mereka. Desa yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Namun, ujian terbesar masih menanti di balik bayang-bayang malam. Pak Rengga, yang kini menutup diri, tak bisa menahan rasa sakit hatinya yang terus membara. Ia yakin perubahan ini bukan kebetulan dan merencanakan sesuatu yang tak terduga. Suatu malam yang dingin, saat langit gelap tanpa bintang,
rombongan pemburu datang kembali. Mereka membawa senjata lengkap, anjing pelacak, dan tekad untuk mengusir atau bahkan membunuh harimau Sumatera yang selama ini menjadi misteri desa. Handa yang kini manusia, kembali berubah menjadi harimau saat malam tiba. Ia tahu inilah waktu untuk melindungi keluarga dan desanya sekali lagi, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Di bawah sinar rembulan, tubuhnya memancarkan kekuatan dan keteguhan hati seorang ayah yang rela berkorban. Pertarungan antara manusia dan binatang pun tak terelakkan. Dalam keheningan hutan, suara auman dan dentuman peluru bergema. Darah mengalir di tanah basah, namun tekad Handa tak pernah goyah. Ia berdiri tegak, melindungi rumah dan orang-orang yang dicintainya. Sari dan anak-anak menyaksikan dengan haru dan ketakutan. Mereka tahu, pengorbanan Handa adalah cinta sejati yang tak terucapkan. Saat pagi datang, luka-luka itu menjadi saksi bisu betapa besar kasih seorang ayah. Desa pun berubah untuk selamanya. Bukan hanya karena keajaiban harimau Sumatera yang misterius, tapi karena cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang mewarnai setiap langkah kehidupan mereka. Pagi menyingsing dengan sinar lembut yang menyapu lembah dan sawah hijau desa. Luka-luka malam masih membekas di tubuh Handa, tapi senyum di wajahnya menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh waktu dan derita. Sari dan anak-anak kini berdiri lebih tegak, berjalan dengan percaya diri yang baru ditemukan. Warga desa berkumpul di balai. Pak Lurah berdiri di tengah, mengangkat tangan untuk memanggil perhatian. Suasana hening, penuh hormat. Ia berbicara tentang pengorbanan dan perubahan, tentang sebuah keluarga yang mengajarkan arti sejati dari cinta dan ketulusan. Taman-taman kecil mulai tumbuh, anak-anak kembali bermain di jalanan, dan ladang-ladang yang dulu gersang kini mengeluarkan hasil melimpah. Semangat baru membara di hati setiap orang, terinspirasi oleh kisah Handa dan keluarganya. Namun, di balik semua itu, harimau Sumatera yang pernah menjadi penjaga misterius tetap hidup dalam cerita dan hati mereka. Sebuah simbol kekuatan yang lahir dari pengorbanan tanpa pamrih. Sari menatap Handa di beranda. "Kau adalah cahaya kami," katanya lirih. Handa hanya tersenyum, menatap langit yang mulai cerah, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi kini bersama dengan harapan dan cinta yang tak pernah padam. Malam itu, langit desa berhiaskan bintang gemerlap, namun di hati Handa ada gelap yang tak bisa diabaikan. Meski tubuhnya kini manusia kembali, ia tahu perjalanan pengorbanannya belum berakhir. Ancaman masih mengintai, dan ia harus siap menghadapi apapun demi melindungi keluarga dan desanya. Ketika bayangan pemburu kembali muncul, Handa berdiri tegak di depan rumah. Matanya menyala penuh keberanian dan keteguhan. Dengan suara lembut namun penuh makna, Sari berdiri di sisinya, menggenggam tangan anak-anak yang kini tak lagi takut. Pertarungan terakhir itu bukan hanya tentang nyawa, tapi tentang cinta yang melampaui segala batas. Handa mempertaruhkan segalanya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi masa depan yang lebih baik untuk mereka yang dicintainya. Kemenangan bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik, tapi mereka yang memiliki hati besar dan ikhlas dalam setiap langkah. Desa itu pun berubah menjadi saksi bisu dari sebuah kisah pengorbanan sejati. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang harimau Sumatera yang selalu menjaga rumah orang miskin hidup dalam setiap bisik angin, dalam setiap tawa anak-anak, dan dalam setiap harapan yang terbit di mata para penduduk. Sahabat Ruang Fiksi, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta dan pengorbanan tak harus selalu terlihat. Kadang, ia hadir dalam wujud yang tak terduga, melindungi tanpa suara, dan menghangatkan tanpa pelukan. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar kisah penuh makna ini sampai kepada lebih banyak jiwa.
tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, semoga menjadi amal jariah dan memberi syafaat kelak di akhirat. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetaplah percaya pada keajaiban dan kekuatan cinta yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.